sudah siap untuk melayani ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kakak ingatkan kembali untuk menyiapkan apakah yang harus disiapkan? Alkitab, buku catatan, persembahan, dan yang lebih penting, adik-adik semua menyiapkan hati kita untuk apa? Memuji Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Harap tenang ya, jangan kemana-mana, duduk yang baik, duduk yang sopan untuk memulai ibadah kita kali ini. Oke, kita angkat satu lagu pujian, judulnya Yesus itulah satu-satunya. Itu adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk berdiri ya. Kita bernyanyi. Tertulis di kitab Markus 7 ayat 17 sampai 23 ya.
Membacanya secara responsorial ya adik-adik. Kakak ayat 17, adik-adik nanti 18. Kita mulai ya, ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Markus 7 ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Markus 7 ayat 22. Penghinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Terima kasih. Ayat 23 kita sama-sama ya dek. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian firman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita lanjut ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian, judulnya Kambing Embe-embe. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Itu kakak undang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Karena habis lagu ini kita akan mendengarkan warta untuk ibadah kita hari ini. Siap adik-adik yang di rumah? Kita mulai. Silahkan duduk adik-adik, didengarkan wartanya baik-baik ya. Halo adik-adik, masih semangat ya memuji nama Tuhan? Ya, kakak harapkan tetap semangat ya, tidak boleh kemana-mana ya, tetap di rumah, stay at home ya adik-adik. Tuh harus menjaga kesehatan, tetap protokol kesehatan yang adik-adik manis. Ya, warta untuk minggu ini adik-adik ya, menyanyikan salah satu pujian ya, durasi 1 menit ya. Kakak ulangi, menyanyikan lagu pujian bebas, lagu pujian yang dijudulkan durasinya 1 menit ya. Itu ya, baik nomor 1, 2 sampai dengan 3 ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya adik-adik tetap semangat ya ibadahnya di rumah. Untuk minggu depan tetap ibadah online ya adik-adik. Nanti offline-nya nanti ditunggu informasi selanjutnya adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik, karena pandemi ini belum berlalu. Jadi kita harus hati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa tetap berdoa selalu. Biar selalu adik-adik sehat diberikan Tuhan. Itu ya adik-adik warta kita minggu ini. Kakak ulangi, menyanyikan lagu pujian durasi 1 menit. Itu untuk tugasnya ya di rumahnya. Oke, itu aja warta untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah kali ini yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kita angkat satu lagu pujian ya, judulnya Tanganku Kerja Buat
raja. Oke? Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, sampai ketemu kembali, salam rindu, semoga kita bisa lekas beribadah di gereja. Tapi kami dulu semuanya sekolah minggu. Nah, kita masih ibadah di rumah masing-masing dulu ya, ibadah kesempatan nanti. Adik-adik sudah siap dengan kita? Kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Sekali lagi mau sampaikan 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-5. Adik-adik, mari kita berdoa, hidupkan doanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kami. karena Tuhan masih menyertai kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan mengajari kami. mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, adik-adik, Amang ada di sini dengan Inang Paniroy. Jadi kita membaca firman Tuhan, Amang dengan Inang Paniroy, ayat yang pertama, adik-adik ayat yang kedua, begitu sampai Abang bisa selesai. Tapi ayat yang terakhir ke-5 kita nanti sama-sama adik-adik ya. Nah, kami akan sama dengan Inang Paniroy mulai membacanya. Nah, Amang disembuhkan. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Sama-sama. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Adik-adik tahu nggak apa itu panglima? Kalau dibilang di sini panglima raja, berarti dia menjaga raja. Kalau umpamanya Inang Paniroy kita ini raja, lalu ada panglimanya, kemana Inang Paniroy pergi, raja harus ikut. Apalagi kalau sedang dia bertugas, pergi ke negara lain, berkunjung ke negara lain, panglima harus ikut mendampingi. Seorang panglima harus jauh, dan seorang panglima harus berpakaian rapi. Seorang panglima juga harus perkasa, tegap, dan seorang panglima juga harus kelihatan bagus. Tapi adik-adik ternyata panglima ini yang bernama Naaman, dia sakit. Kalau sakit flu masih bisa pakai sapu tangan, lalu kemudian dilap. Kalau kemudian sakit demam, ya masih bisa kita sembunyikan. Kalau kita umpamanya sakit apa namanya ya, sakit kedinginan masih bisa disembunyikan. Tapi coba kalau sakit kulit, kadang kalau sakit kulit kita garuk di sini, kita garuk di sini. Lalu kemudian kadang kita garuk di kepala, kadang kita nggak sadar itu karena katanya. Kemudian apa lagi? Kalau sakit kulit, bisa di sini kita hitam, di sini kita seperti pulau
lagi, apa itu? Berair-air. Dan itu baru. Coba bayangkan. Mungkinkah raja mau membawa panglima? Seorang raja lalu didampingi oleh seorang panglima yang kotor, yang bau, yang wajahnya aneh-aneh. Mungkinkah? Tidak mungkinkah. Karena itu tentu panglima ini sudah pergi kemana-mana berobat. Pergi ke sana berobat, pergi ke dokter sana berobat, pergi ke sana lagi berobat. Di mana ada tempat obat? Pokoknya dia pergi. Supaya apa? Supaya bisa sembuh. Karena apa? Ya, supaya tidak terganggu pekerjaannya. Karena itu adik-adik, kesehatan adalah yang paling berharga. Ini dikatakan tadi seorang panglima, hebat ya, hebat. Tapi bisa jadi panglima? Tidak bisa lagi. Sebab apa? Dia harus di rumah. Karena apa? Karena sakit. Karena itu adik-adik jaga kesehatan ya. Sekarang masih ada pandemi dulu. Walaupun kita hebat, walaupun kita ranking, walaupun kita bisa ke sana kemari, tapi kalau kita sudah sakit, ya tinggal di rumah lah kita. Oleh karena itu jaga kesehatan bersama. Nah, jangan sembrono. Kalau diingatkan orang tua, dengarkan. Oke, kembali kepada cerita anak-anak tadi. Lalu anak ini mikir-mikir bagaimana ini. Tapi ternyata ada seorang gadis kecil, waktu rajanya mereka itu bertempur dengan orang Israel, lalu raja ini dengan panglima ini ada membawa tawanan yang ditahan. Ternyata ada gadis kecil yang dibawa dari Israel. Lalu kemudian gadis kecil ini melihat tuannya itu asik menggaruk-garuk di rumah, begitu sedih, dan dia menjadi kurus. Lalu si gadis kecil ini berkata kepada istrinya si Naaman ini, "Tuanku, kenapa tidak pergi ke Israel? Ada apa di Israel? Di Israel ada orang yang bisa menyembuhkan, pergi saja ke sana." Lalu apa katanya? Lalu si istrinya itu dikasih tahu kepada panglima itu, "Tuan, si gadis yang ada di rumah kita yang Tuhan bawa dari Israel itu, katanya di kampung mereka, di tempat mereka ada orang yang bisa menyembuhkan." Wah, begitu kan? Nah, ini kabar yang ditunggu-tunggu, kabar sembuhnya. Nah, di situ. Lalu kemudian bagaimana? Sebagai seorang yang tahu, kita harus bersyukur. Kalau sudah sembuh, harus bersyukur. Dan kemudian kemana kita pergi? Nah, pergilah. Sewaktu dia mau pergi ke sana berobat, apa yang dikatakan tadi? Dibawa beberapa. Apa tadi yang dibawa? Persembahannya ya kencang. Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, raja itu juga baik sekali. Karena memang Naaman panglimanya, raja memberitakan dan membuat surat kepada terhormat Raja Israel, "Tolong ini panglima saya dibantu karena panglima saya sedang sakit." Tetangga, wah, ditandatangani, stempel, dikirimnya suratnya. Dan kemudian aku mau berangkat, bapak ini bawa persembahan, ada perak, ada emas, ayo berangkat. Begitulah sayangnya raja itu kepada panglima itu. Dan kesembuhan itu sangat mahal sekali. Adik-adik yang disabdakan oleh firman Tuhan pada saat ini kepada kita adalah: satu, jaga kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan itu paling mahal. Walau banyak uang kita, walau hebat bakat kita, kalau kita sakit gak ada gunanya. Jaga kesehatan. Kalau kamu sakit tidak bisa sekolah, walaupun nanti sudah dibuka kesempatan untuk bisa kembali masuk ke sekolah, tapi kalau kamu sakit bagaimana? Teman-teman kamu dengar sudah sekolah, tetapi kamu ada berbaring dulu. Oleh karena itu kesehatan. Kedua, kalau kita sudah dikasih kesembuhan dan kalau kita minta tolong sama orang, jangan lupa menyampaikan terima kasih. Tidak boleh lupa. Karena apa? Hidup ini tolong menolong, tetapi juga kita harus mengerti menyampaikan terima kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Luar biasa raja itu. Kenapa saya katakan luar biasa raja itu? Raja itu peduli dengan anggotanya. Nah, kalian kakak-kakak kalau ada adik-adiknya peduli ya, jangan biarkan adik-adiknya ya. Kalau adik-adiknya pernah kemana-mana lalu lihatnya kurang bersih, bersihkan. Jangan tutup mata lalu berlari. Ma, adik kotor, jangan bersihkan. Nah, tanggung jawab sama adiknya. Nah, itulah cerita kita buat kita pada saat ini supaya
firman Tuhan kepada kita saat ini. Semoga cerita Naaman ini menjadi cerita yang tertarik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah penyembuh kami. Dan kepada-Mu kami bersyukur berterima kasih. Dan kepada-Mu kami bersyukur berterima kasih. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami menjadi anak-anak yang baik. Menjadi anak-anak yang baik. Jika kami seorang kakak, menjadi peduli kepada adik kami. Menjadi peduli kepada adik kami. Kalau kami seorang adik, hormat kepada kakak kami. Hormat kepada kakak kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Dalam nama Kristus Yesus, yang selalu menjaga kami, kami berdoa. Amin. Di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh anak pendeta. Kiranya biarlah firman yang sudah kita dengarkan di ibadah kali ini boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita sambil mengumpulkan persembahan seperti biasa. Persembahan untuk anak-anak sekolah minggu akan diserahkan orang tua kita pada saat ibadah dewasa. Jadi adik-adik mengumpulkan persembahan diserahkan ke orang tua dulu. Orang tua akan menyerahkannya pada saat ibadah dewasa. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian judulnya Berilah yang Baik. Adik-adik di rumah, baiklah kita akan akhiri ibadah kita, ibadah online untuk minggu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, apa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami, untuk ibadah kami online pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan ibadah kami di dalam sukacita. Biarlah Tuhan ibadah kami ini ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Puji-pujilah Bapa di surga, berkati adik-adik kami yang sudah mengadakan ibadah online pada minggu hari ini. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan memberkati orang tua daripada adik-adik kami sekolah minggu, sehingga orang tua kami, orang tua yang baik untuk mendidik adik-adik kami. Dan baiklah Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan daripada keluarga, lepas keluarga di dalam mendidik anak-anak kepada tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kita bersama-sama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih
Siang kakak-kakak sekolah minggu, Abigail mau ayat hafalan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. God bless you. Ayat hafalan Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah kepada kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih.